Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Minggu Palma, mengenangkan sengsara Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 15 ayat 13 dan 14. Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu Palma atau Minggu Sengsara. Ada dua Injil yang dibacakan. Pertama, Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Perikop ini menceritakan tentang Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Yang menarik, cara atau proses untuk mendapatkan keledai ini sangat tidak biasa. Yesus pertama-tama menyuruh dua orang muridnya dengan sebuah pesan. "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Saudara-saudari terkasih, teks Injil kedua yang dibacakan dalam misa hari Minggu Palma adalah Injil Markus bab 14 dan bab 15. Ini adalah versi yang panjang. Versi pendeknya bisa membaca Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai 39. Teks Injil yang pertama tentu saja sangat berbeda dengan teks Injil yang kedua. Dalam teks Injil Markus yang pertama, bab 11 ayat 1 sampai 10, menggambarkan suasana yang penuh sukacita, meriah, dan gegap gempita. Suasana ini mirip dengan negara Argentina yang memenangkan Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Ketika timnas Argentina tiba di Bandara Buenos Aires, Argentina dengan membawa trofi Piala Dunia
rakyat Argentina tumpah ruah menyambut Messi dan kawan. Hanya bedanya, Yesus secara pribadi yang menerima sambutan yang sangat meriah dan luar biasa. Sebab orang-orang telah mendengar pelbagai tindakan penyembuhan dan pengusiran roh jahat serta pengajarannya mengenai kerajaan Allah. Mereka sadar Yesus adalah orang yang mereka harapkan. Saudara-saudari terkasih, suasana yang penuh sukacita, meraih dan gegap gempita berubah seketika. Sebab dalam Injil kedua yang dibacakan menggambarkan suasana yang penuh sengsara, penuh haru, penuh air mata, ratapan, ada pengkhianatan dan suasana yang mencekam karena Yesus yang sebelumnya dieluk-elukan, disanjung dan dipuja-puji, kini dicaci maki, dicemooh, diludahi, dicambuk, ditampar, disalibkan sampai lambungnya ditikam dengan tombak. Jadi, kita dapat melihat sebuah lompatan atau perubahan suasana hati yang terjadi dengan begitu cepat. Namun, jikalau kita merenungkan kedua teks Injil yang nampak berbeda ini, sesungguhnya kedua teks Injil ini hendak menggambarkan dua sisi kehidupan manusia. Ada saatnya kita bergembira dan ada saatnya kita bersedih. Ada saatnya kita tertawa dan ada saatnya kita menangis. Ada saatnya kita bersukacita dan ada saatnya kita berduka cita. Ada saatnya kita dipuja-puji dan ada saatnya kita dihujat dan dicaci maki. Ada saatnya kita didekati banyak orang dan ada saatnya kita ditinggalkan banyak orang. Ada saatnya kita ditinggikan dan ada saatnya kita direndahkan bahkan sampai serendah-rendahnya. Saudara-saudari terkasih, ada gagasan atau pokok iman yang hendak diajarkan kepada kita oleh penulis Injil Markus. Melalui dua bacaan Injil yang nampaknya berbeda dan bertolak belakang, Injil Markus mau menunjukkan dan memperlihatkan kepada kita siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Jangan sampai kita salah dalam beriman kepada Yesus. Sebagai umat Katolik, kita harus melihat bahwa Yesus memperlihatkan kealahannya bukan hanya dengan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengubah air menjadi anggur, memberi makan kepada 5.000 orang atau membangkitkan orang mati. Sebaliknya, Yesus juga memperlihatkan kealahannya dengan menderita, memanggul salib sampai wafat di kayu salib. Dengan kata lain, Allah yang kita imani, yang hadir secara nyata dan penuh sempurna dalam diri Yesus adalah Allah yang ikut menderita, ikut merasakan kesepian, ikut merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang kita percaya dan kasihi, ikut merasakan sengsara, ikut memanggul salib, dan ikut merasakan dan mengalami kematian. Dan harus kita pahami bahwa puncak dari seluruh karya Yesus adalah sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak,
untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa Yesus yang kita imani adalah Allah yang ikut merasakan seluruh persoalan hidup manusia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menunjukkan kealahan-Mu bukan cuma dengan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan membuat berbagai mujizat, tetapi kealahan-Mu juga Engkau buktikan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Bantulah kami ikut menderita bersama-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.